dan berzikir. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu supaya siswa mampu menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir, supaya siswa mampu mengidentifikasi dalil adab sholat dan zikir dan menjelaskan tentang adab-adab sholat dan berzikir. Yang terakhir itu siswa mampu menunjukkan hikmah adab sholat dan berzikir. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang kalau habis sholat itu langsung main HP atau keluar dan berzikir terlebih dulu? Ada nggak? Nggak boleh kayak gitu ya. Kalau habis sholat itu kita harus menyempatkan sebentar untuk berzikir. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu sholat. Sholat secara bahasa artinya mendoakan kebaikan. Sedangkan sholat secara istilah artinya itu rangkaian bacaan dan gerakan yang diawali dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan bacaan salam. Selanjutnya ada zikir. Apa itu zikir? Coba Mas Isu dibacakan. Apa itu zikir? Zikir artinya mengingat dan menyebut nama Allah. Biasanya dilakukan setelah sholat dengan membaca kalimat tasbih, tasmid, takbir dan tahlil. Zikir bisa dilakukan peran atau dalam hati dengan penuh khusyuk. Selanjutnya ada dalil tentang sholat dan zikir. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Serta tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Jadi isi kandungan ayat ini itu memerintahkan supaya kita itu berzikir, tidak lupa untuk berzikir. Nah, adapun contoh-contoh zikir, yang pertama ada kalimat tasbih, yaitu bunyinya subhanallah. Selanjutnya ada kalimat tahmid, alhamdulillah. Selanjutnya ada kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang terakhir ada kalimat tahlil, la ilaha illallah. Nah, selanjutnya ada adab sholat. Yang pertama ada khusyuk dalam sholat. Jadi kita itu kalau sholat itu harus khusyuk, harus fokus, tidak memikirkan di sini aku mau makan apa ya, di sini mau main game MLA atau FF, nggak boleh kayak gitu ya. Kita itu harus khusyuk dan fokus. Selanjutnya harus menjaga waktu sholat. Nah, di sini itu berarti kita itu harus kayak misal udah waktunya ada zuhur, berarti kita harus langsung ambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat, tidak boleh menunda-nunda sholat. Terus selanjutnya ada menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, sebelum sholat itu kita itu harus berwudhu terlebih dahulu supaya kita itu suci dan kita lihat apakah di musolanya itu sudah bersih, sudah bisa buat beribadah atau belum. Nah, selanjutnya adab sholat ada berpakaian rapi dan menutup aurat. Jadi kita itu harus berpakaian rapi, menutup aurat, tidak boleh pakai yang tidak menutup aurat. Yang selanjutnya ada, yang terakhir ada memperbaiki kualitas sholat. Jadi kita itu harus memperbaiki bacaan-bacaan kita yang belum benar, kayak misal bacaan Al-Fatihah kita yang belum benar atau bacaan tahiyat kita yang belum benar. Selanjutnya ada berzikir. Yang pertama ada merendahkan suara. Jadi kalau berzikir itu kita tidak boleh terlalu keras. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu samping kita yang sedang beribadah. Dan yang kedua ada mencoba memahami maknanya. Tadi kan ada zikir itu salah satunya la ilaha illallah. Nah, la
ilaha illallah itu artinya apa sih? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, terus selanjutnya adabnya itu ada duduk di tempat yang suci. Jadi kita itu harus misal duduknya itu di masjid atau di musola. Terus selanjutnya ada mewangikan pakaian dan tempat. Jadi kalau mau beribadah kita itu harus wangi, harus rapi, dan tempatnya itu harus bersih. Selanjutnya terakhir ada memilih tempat yang sunyi. Jadi kita itu harus memilih tempat yang sunyi, yang tidak ramai kayak di pasar. Itu kan keramaian ya. Yang tempat yang sunyi itu kayak di musola, di masjid. Ya boleh. Selanjutnya ada hikmah dari adab sholat dan zikir. Yang pertama menumbuhkan kekhusyuan dan keikhlasan dalam beribadah. Nah, dengan kita sudah memenuhi adab-adab sholat dan berzikir, itu bisa menumbuhkan kekhusyuan kita dalam ibadah kita dan bisa menumbuhkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita sudah bersolat, kita sudah berzikir, itu kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang ketiga ada membentuk akhlak yang baik dan menjauhi perbuatan tercela. Nah, dalam sholat dan zikir itu kan sudah merupakan perbuatan akhlak yang baik. Yang terakhir ada menenangkan hati serta meningkatkan rasa syukur dan sabar. Nah, dengan kita sudah berzikir, kita itu sudah bisa meningkatkan rasa syukur kita dan sabar kita untuk berzikir. Selanjutnya kita berdiskusi, yaitu bagi dua kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Jadi ini ada soal, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti perwakilan ya, nanti perwakilan maju 1. Diskusikan dulu ya, dikasih waktu 1 menit. Berdiskusi dulu kelompok 2 ya. Ya, diskusikan dulu ya. Ya. Sudah berdiskusinya? Ada kelompok 1 dulu. Kelompok 1 Mungkin Asus ada berpikir setelah sholat maghrib Siti dan teman-temannya bersandar dan berbicara dengan suara keras di dalam masjid. Mereka tidak berzikir maupun berdoa setelah sholat karena ingin bermain. Pertanyaannya, apa kesalahan yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Dari kelompok kami jawabannya berbicara keras di dalam masjid, tidak berzikir dan berdoa setelah sholat, pulang menjaga adab di rumah Allah. Bagaimana adab yang benar setelah selesai sholat? Jawabannya tetap memang berzikir, berdoa dan menjaga ketenangan di masjid. Apa manfaat membiasakan berzikir setelah sholat? Hati menjadi tenang, keimanan bertambah dan memperoleh pahala dari Allah. Ya, terima kasih. Bentukan kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Selanjutnya Andi datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena dulu ia tidak merapikan pakaiannya dan saat sholat ia sering menoleh ke kanan kiri. Setelah salam, Andi langsung keluar masjid tanpa berdoa. Pertanyaan yang pertama, ada sholat apa yang belum dilakukan Andi? Ya. Jawaban dari kelompok Andi, tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak khusyuk karena sering menoleh. Yang terakhir, tidak berdoa dan berzikir setelah sholat. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya sikap Andi saat sholat? Jawaban dari kelompok kami, yang pertama, memakai pakaian yang rapi dan bersih, terus sholat dengan khusyuk dan tidak menoleh. Yang terakhir, berdoa dan berzikir setelah selesai sholat. Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menjaga kehusyukan saat sholat? Jawabannya, agar sholat lebih sempurna, dapat digunakan
rindukan sendiri. Oke. Untuk tugas minggu depan baca LKS halaman 100 ya, materi ada membaca Al-Quran. Ya Ibu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu